Wah, sejak kapan Honda harganya jadi value for money kayak gini? Ini sih harganya lebih murah dibandingkan Serena maupun Foxy. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah sebuah mobil yang spesial lagi dari Honda. Honda tahun ini jor-joran banget guys. Mulai dari awal tahun mereka sudah meluncurkan Civic, HR-V. Sekarang mereka meluncurkan Honda Stepwagon ini. Memang sebenarnya Stepwagon ini udah pernah diluncurkan, diperkenalkan beberapa waktu yang lalu. Kami juga sudah pernah mereview gitu ya. Tapi akhirnya yang masuk ke Indonesia ini sudah di-adjust untuk fitur-fitur di Indonesia. Dengan di dalamnya berbeda dan juga di Jepang yang masuk varian ke Indonesia ini sudah yang facelift-nya. Sebeda apa sih Honda Stepwagon yang finally dijual di Indonesia ini? Dan pastinya sekarang kalau Honda udah menjual mobil sudah value for money ya. Nggak bisa dibully lagi kalau mereka overpriced. Oke, ini dia Stepwagon yang akhirnya dijual di Indonesia. Dengan nama Honda Stepwagon e-Have Spada. Yes, Spada. Kalau kalian mungkin yang kalian JDM banget yang suka ngikutin berita di Jepang, kalian pasti tahu Honda Stepwagon yang varian Spada itu adalah tetap varian yang tertinggi. Jadi ini sudah fitur-fitur yang tidak dikurangi dari Jepangnya. Paling ada beberapa adjustment yang sesuai dengan market Indonesia pastinya. Nah, di facelift ini, dia yang di Jepang sana sudah facelift, nah akhirnya masuk ke Indonesia. Sekarang dia sudah mendapatkan warna baru nih, namanya granite gitu ya. Walaupun warna hero colornya yang mist itu yang kayak ala purplish black itu masih tetap ada. Nah yang masuk ke Indonesia, ini dia sudah pakai chrome yang agak sedikit dibuat satin, bukan yang mengkilat banget, menyambung sampai ke dalam headlamp, lampu LED DRL dan sudah sequential juga gitu ya. Dan grillnya ini masih sama dengan logo Honda yang biru dan ini logo Hondanya tidak timbul karena memang sudah menjadi bagian dari Honda Sensing-nya. Honda Sensing nggak cuma di sini, ada di bagian atas sana. Tapi sayang memang kalau dibandingkan dengan rivalnya dia belum dilengkapi dengan kamera 360 ini di depan sini karena beberapa rivalnya sudah punya kamera 360 di depan sini gitu ya. Sisanya sensor-sensor banyak, ada garnish chrome lagi di bawahnya, membuat kesannya terasa lebih sporty. Tapi paling main perubahan menurut kami adalah warnanya. Ya kita bagian samping, mobil ini punya dimensi 4.800 mm. Jadi dia lebih panjang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya masih itu 4.700-an. Ya kita sebut saja Foxy dan Serena itu di 4.700-an. Dia 4.800 mm. Artinya dia punya space yang lebih lega di dalamnya. Dan Honda selalu memang punya practicality yang bagus ya. Dan pelipatan bagasi mobil ini nanti kita juga akan lihat bagus banget. Nah adjustment yang masuk ke Indonesia adalah menggunakan velg yang seperti ini. Dia single tone, polish, dia agak ala-ala mirip punyanya Civic nih. Iya kan? Dia pakai 16 inci, 205/60 R16. Dia pakai 16 inci, bagus. Dan di spionnya, meskipun spionnya bentuknya seperti ini ya, dan kesannya ini kayak ada Honda Landwatch, tapi sayang ini bukan Honda Landwatch. Ini adalah sebenarnya kaca gitu untuk mengecek bagian bawahnya. Sayang banget ya, mobil sebesar ini lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya, tapi belum dilengkapi dengan kamera 360 ataupun Honda Landwatch. Karena menurut kami Honda Landwatch itu sangat cukup membantu gitu. Mobil ini juga masih belum dilengkapi dengan Honda Connect seperti saudara-saudaranya yang lain. Tapi at least dia sudah ada keyless entry, bisa dibuka dari beberapa pintu dan udah sliding door. Coba nih, kebetulan kameramennya adalah CVT Bun. Kalau CVT Bun suka nggak nih dengan mobil-mobil kayak gini nih? Soccer mom kan, nah menarik nih. Nah ini dia udah, pembukaannya juga panjang banget, lebar. Jadi kita, nih tinggi kami 175 cm loh. Ini tingginya masih lebih tinggi dari kami, jadi kalau masuk gak harus nunduk. Di beberapa mobil yang sliding door, kita harus nunduk. Dan ini menurut kami sangat menyenangkan sih, gak harus nunduk. Ini bagus. Ya sisanya sih nothing much, belum ada perbedaan juga. Di belakang, kita lihat yuk. Oh ya, ini tangkinya. Tangki bensinnya kalau kalian mau lihat, sini deh. Nah ini bahan bakarnya minimal 91, jadi pakainya Pertamax ya guys. Pertamax ke atas, CL Super. Or apapun itu karena kita tidak dibayar dengan salah satu brand bensin apapun. Nah ini dia dari belakang tampilannya. Karena varian Spada dia sudah dapat spoiler. Karena yang belum Spada dia belum dapat spoiler. Nih ya Spada gitu. Ya kan ini ada logo birunya karena dia hybrid. Stepwagon, ini wagon ya. WGN-nya ini dibaca Stepwagon. Kata orang Honda juga nyebutnya Stepwagon. Ini Stepwagon e-Have. Dan logo warna barunya ada chrome di bagian sini dibikin agak a bit satin juga. Lampunya juga menyala sampai bawah, sudah all LED. Sensor parkir ada 4, ada kamera mundur di bagian sini dan
dia sudah power tailgate. Yes. Di saat rival-rivalnya belum ada gitu ya, power tailgate. Walaupun bisa split kacanya ya, rival-rivalnya. Cuma mobil ini sudah power tailgate, jadi bagus. Tapi memang lampu waku-waku door yang ada terkenal dari Honda Stepwagon generasi sebelumnya sayang banget hilang. Oke, ini kebetulan kita lagi ada CVT Boon. Nah, coba CVT Boon. Oh, rival-rivalnya itu kalau ngelipat itu ke samping atas, kanan, kiri. Nah, kita suruh CVT Boon untuk melipat mobil ini, apakah dia akan lebih kesulitan atau lebih mudah. Jadi, ini ya. Nih, ini dia. Yes, ke depan. Ini. Yes. Gampang kan? Gampang kan CVT Boon? Wow, perempuan pasti suka ini kan? Ini gede banget loh. Gede banget. Coba berdiri di dalam, Bu. Berdiri? Iya, bisa sih sepertinya. Bisa nih pakai high heels ya. Kayak mau narik angkot, udah turun, kerja lagi. Tapi gampang kan? Coba sekarang buka. Tarik ya? Tarik. Oh iya. Ntar dorong dulu ke depan. Ah, itu nyampe ke bawah. Kok sampai ke bawah dulu. Nah. Oh, easy peasy. Nah, kita ingat ya kita punya Alphard dulu kan? Melipat samping kanan atas kan? Masalahnya ini juga masih ini sih. Ya. Masih lumayan deep ke Ini bawah. bisa berdiri ini. Nah, tuh. Tinggi coba nih. Kami tingginya 175 cm ya. Ini dalam banget ini. Kata Honda ini 379 ml, jadi gede banget ini. Jadi gimana menurut CVT Boon? Gampang nggak ngelipatnya? Gampang banget kan? Gampang banget. Sedangkan rival-rival itu masih ngelipatnya ke atas gini loh. Dan begitu kelipat dia ada 900-an liter. Gitu. Jadi gede banget. Karena kalau rivalnya kan ke samping jadi ya kacanya udah jadi jelek juga. Kehalang pilar sini kan kacanya juga ketutup tuh. Yang V sama S itu ya, Voxy dan Serena itu. Ini kan ketutup. Nah ini paling praktikal sih menurut kami. Gini doang, udah jalan sendiri. Bahkan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan Xpeng. Yang waktu itu kan. Sebenarnya sesimpel itu caranya tadi ya, dia masih bingung aja kan. Gerak sendiri tadi, udah ada pegasnya. Jadi sangat mempermudah sekali. Naikin juga, ya udah. Gampang kan, cepet banget. Udahlah. Ya udah ambil. Waduh. Kita dalamnya yuk nih. CVT Boon, lihat nih. Sudah sliding door. Dan yang bikin beda, coba ayo CVT Boon lihat. Duduk di captain seat-nya. Nah, yang jadi pembeda itu adalah captain seat-nya sudah ada ottoman-nya. Nah, ini nggak ada di rivalnya. Adjustable, jadi ini bisa di-adjust maju juga. Nah tuh, recline. Mundurin yang ini. Nah, bisa di-adjust ke samping kanan juga. Dah, coba adjust kanan kiri. Nah kan, bisa kan? Gampang. Jadi gini metodenya, lihat ya. Sebentar, pegang kameranya. Tunjukin saya ke belakang. Jadi kalau misalnya kursi belakangnya nggak dibutuhkan dan cuma jadi pengen mobil jadi limosin, lihat ya, simpel itu dia bisa masuk sendiri, sudah ada pegasnya. Nah coba sekarang Anda, ini kan sekarang udah kosong nih, kosong banget nggak ada apa-apa nih. Coba sekarang Anda geser ke tengah, rapetin sama yang tengahnya, mundurin ke belakang, dorong sampai ke belakang. Wow. Like a limousine, right? Oke, terus ottomannya? Ottoman naik, terus recline lagi. Kayaknya bisa ini ya? Bisa. Nah. Recline lagi, terus recline. Wah gila, kerja bro. Gitu guys, jadi kalau ini benar-benar rata lantai, jadi bisa buat tidur juga. Segitu praktikalnya. Kemarin kami memang sudah membahas sampai segitu, cuma ini kalau kalian mau fungsikan bisa menjadi kayak gini gitu. Sisanya sih sebenarnya memang ternyata masuk ke Indonesia nggak banyak perbedaan ya. Kalau mau lihat legroom-legroomnya kami udah pada coba, ini di belakang masih ada 12 volt socket, USB masih ada nih ya. USB-C segala macam, ini cup holder masih ada. Terus juga nih
cup holder bagian sini, USB-A lagi. Ini kalau jadi kalian duduk di baris 3 tuh masih bisa gitu ya. Gitu. Dan ya, paling adjustment yang di Gen yang facelift ini juga dari Jepang itu adalah sekarang sudah ada tri-zone climate control. Kalau dulu yang pernah kami review di Jogja itu hanya dual zone di depan saja, sekarang sudah ada ini nih. Tri-zone climate control. Jadi kalian bisa terpisah dengan yang depan, bisa atur sendiri, dan lampu-lampu di dalam mobil sekarang semua sudah full LED, dan LED-nya bagus ya, di diffuse gitu, jadi nggak yang nyilauin di mata. Dan 12 volt socket dan pengecasan tuh semuanya banyak ya. Lihat deh, dilihatin ke sini. Ini ada USB-C di belakang, jadi kalian kalau misalnya mau kerja gini ya, set USB-C-nya langsung colok sini, nggak usah cari-cari dari sini gitu ya. Di sini juga ada, ini ada kantong gitu ya kalau mau naruh HP gitu kan. Set, dan dia sudah ada kantong. Jadi, nah, enak banget nih. Kalian bisa jadi limosin, mundurnya luar biasa gitu. Ini sih hal-hal yang jarang dimiliki sama rivalnya. Jadi kalau kalian misalnya pengen, nih armrestnya ada 2 kanan kiri, jadi nggak usah takut. Kalau misalnya kalian mau pakai mobil ini jadi kayak mobil supir, disupirin banget gitu ya. Wah, ini pasti lebih menyenangkan sih. Dan since waktu itu juga waktu kami coba, bandingan suspensi cukup oke. Tapi emang harus akui, kalau di kelas ini dia masih agak bukan yang paling empuk juga sih. Cuma kelegaannya, kepraktikalan dari kursinya belum ada yang ngalahin. Mau rival-rival yang manapun nggak ada yang bisa ngalahin. Dan sini ada tombol untuk close and awas. Nah, ini udah nutup. Untuk nutup ada. Terus tapi memang atapnya dia warna hitam. Dia satu-satu yang pakai warna hitam. Terus ya untuk pelipatan dan kacanya masih bisa dibuka ya. Dan dia ada sun cray-nya gini. Karena beberapa rivalnya tidak punya kaca di belakang gini gitu. Jadi overall kalian kalau melihat legroom kami segala macamnya, kami pernah bahas waktu itu di Honda Stepwagon yang waktu kami ke Jogja gitu ya. Mudah-mudahan harusnya ini tidak banyak perbedaan sih, karena memang secara set suspensi semua juga masih sama. Kita lihat di depan apa aja yang di-adjust. Oke. Nah, kameramen dari situ, dari belakang, baris 2. Belakang sana. Oke, ini dia interior depannya dari Honda Stepwagon. Nih dia kuncinya tipikal kunci Honda ya, sama. Jadi kayak dia lock, door lock untuk buka segala macam, dan untuk buka power tailgate-nya gitu. Ini interior dashboard-nya. Overall sih sama, semua masih gak ada perbedaan dengan yang pernah kami review waktu itu. Dashboard-nya masih soft touch, ini soft touch. Ini juga soft touch, ini ada jahitan, bagus. Ini ada jahitan, dan ini bisa dibuka. Untuk ruang penyimpanan, ini ada ruang penyimpanan untuk naruh HP. Di bawahnya juga ada glove box yang sudah soft opening. AC-nya dual zone climate control. Jadi kalau kalian nyalain, ini kanan sama kiri bisa beda, boleh beda gitu ya. Ini udah ada adjustment untuk AC-nya segala macamnya. Ada ionizer-nya juga, bagus ya. Udah ada ion gitu. Ada tombol ikon, mode berkendara hanya ada ikon on dan ikon off aja, tidak ada mode sport atau apapun di sini, tidak seperti Civic dan juga HR-V hybrid gitu ya. Dan di sini tombol transmisinya by tombol, jadi sudah drive by wire banget ini. Jadi sudah pakai tombol, bukan pakai tuas lagi begini, dia sudah tombol. Head unitnya sama seperti yang waktu itu kita Stepwagon yang ke Jogja juga. Ini secara tampilan sih dia milik BRV banget ya. Simple banget tapi masih tetap at least ada Apple CarPlay dan Android Auto sih. Karena memang yang di Jepang sendiri mostly mobil yang memang kalau directly diimport dari Jepang seperti mobil ini itu pasti memang audioless kan. Jadi ya wajar sih. Jadi dia pasti pakai yang disesuaikan dengan market sini gitu. Speedometer full digital dan ini Civic banget bentuknya. Ini interior sebenarnya juga banyak kayak bentuknya rada Civic gitu sih. Di Civic banget bentuknya. Kanan untuk temperatur dan kanan untuk speedometer, kanan untuk fuel gauge, yang kiri untuk baterainya, kondisi baterainya. Dan yang tengah itu kita bisa ganti-ganti, banyak banget tampilan yang bisa kita rubah-rubah dari bagian sini gitu. Nah ini, yang kiri bisa diganti-ganti dari yang kiri, yang kanan diganti-ganti dari yang kanan ini. Ini kalian bisa melihat fuel consumption, kompas, terus seat belt-nya, terus juga Honda Sensing-nya. Terus speedometer biasa, jarum, brightness bisa kita adjust, vehicle settings, cuma display-nya setting bisa kita rubah-rubah.
individual door warning, itu kita bisa lihat dari sini. Dan power flow-nya juga bisa kita lihat dari sini gitu ya. Sedangkan yang kiri untuk melihat kayak entertainment kita segala macam, Bluetooth itu dari sini, custom display juga bahkan bisa dari sini, mau di hide kayak apa segala macam juga bisa kita rubah-rubah dari sebelah sini gitu ya. Tuh, banyak banget yang kita bisa ubah-ubah menurut kami. Ini lebih advance ya kalau dibandingkan dengan punyanya HRV. Kami waktu itu juga ada lihat adasnya lebih lengkap dan segala macamnya juga lebih menarik nih. Adas yang di tengah sini gitu ya. Jadi lumayan bagus, lumayan oke nih. Ini udah Civic like lah, udah kelasnya Civic kalau secara speedometer gitu. Kalau HRV kan masih setengah ya, setengah-setengah. Gitu. Ruang-ruang penyimpanan lainnya nih kayak masih ada cup holder di bagian sini, ada ruang penyimpanan di bagian sini, ada untuk pembukaan bagasi, pembukaan sliding door, pengadjust dari tinggi level lampunya juga sudah ada di sini. Fitur seperti kayak sun visor, ada kaca dan lampu, ini lebih baik dibanding CR-V dan lebih baik dibandingkan dengan Serena. Serena juga belum ada lampunya, bagus dan ini gede gitu ya, gede banget. Ada tempat kacamata juga, lampu-lampu juga sudah LED gitu ya, bagus. Sayang banget aja sekarang sudah tidak ada yang varian ada sunroofnya gitu ya. Tapi sisanya sih, waktu kami nyoba nyetir mobil ini ya, bandingan suspensinya enak dan handlingnya enak dan tenaga dari mobil ini adequate banget karena menurut kami tenaganya cukup kencang ya, 184 PS, 315 Nm, Civic banget. Dan dia juga sudah visibilitasnya bagus, gak semengganggu rival-rival yang lainnya. Walaupun dia pilar A-nya gede nih, tapi ini tipis banget dan gede nih sebenarnya, tebal. Cuma pinter nih sama Honda, kalau kalian perhatikan, dia dibikin curve gitu. Nah, karena dibikin curve gini, somehow kesannya kecil, jadi kacanya kesannya lebih besar. Ini one way to make mobil ini visibilitasnya bagus gitu ya. Sisanya sih kalau pengaturan-pengaturan semuanya masih manual ya. Ini masih manual, ini juga masih ada ruang penyimpanan, ada cup holder lagi di bagian sini. Ada USB-A, USB-C, 12 volt socket, terus di bawah sini ada ruang penyimpanan lagi. Banyak sih ruang penyimpanan, tipikal UMPV-nya Jepang lah ya. Ini ada ruang penyimpanan, tapi saya ini nggak bisa di-adjust, nggak bisa dimaju mundurin. Ini ruang penyimpanan terbuka aja. Ini untuk naruh uang-uang gitu kali ya. Ini AC-nya segala macam. Nih speedometernya, setirnya sudah bisa tilt dan juga teleskopik dan sudah ada pedal shift. Tapi pedal shiftnya ini hanya pure untuk dia mengadjust regenerative braking. Jadi tidak bisa digunakan untuk merubah gigi ya. Ini hanya regenerative braking saja. Mobilnya juga sudah menggunakan transmisi ECVT. Speknya seperti apa? Let's go kita lihat. Dan mobil ini semua kursi-kursinya juga sama ya. Tidak ada yang dirubah dari yang dulu. Jadi tengahnya itu semi bludru, kanan kirinya pure leather gitu ya. Dan sudah ada armrest juga di tengah sini. Jadi nyaman nyetir mobil ini. Kalau ini family man, soccer mom nih seperti yang lagi ngerekamin, menurut kami akan cocok sama mobil ini. Kayak bawa anak-anak kanterin gitu ya, akan cocok sama mobil ini. Oke, ini dia kap mesinnya. Spesifikasinya tidak ada yang dirubah dengan step wagon yang pernah kami coba juga waktu itu di acara kampanye Honda ya. Jadi semua masih sama, dia masih menggunakan mesin 2000 cc e-HEV, yang mana secara skema dia mirip dengan Honda HR-V ya. Jadi di kecepatan rendah dia menggunakan motor listrik, yang mana baterainya juga kapasitasnya sama dengan Civic juga. Dia tenaganya yang motor listrik ya di kecepatan rendah sampai menengah, which is sampai 80 km per jam, 70 sampai 80 pernah kami tes. Itu dia akan menggunakan motor listrik yang mana tenaganya di 184 PS dan torsi 315 Nm. Di kecepatan tinggi dia berubah ke mesin bensinnya only, paling di assist sedikit saja, di mana mesin bensinnya sendiri menggunakan Atkinson cycle dan tenaganya di 143 PS, 175 Nm gitu. Jadi ini sebenarnya secara mesin speknya rada mirip banget sama Honda Civic yang sudah meluncur tahun ini, awal tahun. Jadi banyak banget kemiripan, dan di Civic kami mendapatkan bisa sampai 7 detik untuk akselerasi. Di mobil ini kami belum tes, tapi kami sudah pernah mengetes gimana tarikannya waktu melewati jalanan-jalanan dari Bandara Yogyakarta, YIA sampai kota, kan memang lewat jalan yang berliku-liku banget itu ya. Ditarik-tarik, bener-bener mobil ini ngikut banget. Dan kami sudah pernah merasakan beberapa mobil bentuknya minivan seperti ini ya, yang kelasnya dia. Ini yang paling powerful menurut kami, even dibandingkan dengan yang menggunakan teknologi e-power juga gitu ya. Lebih agile, lebih kayak bisa ngikut-ngikut. Karena memang secara platform mobil ini lebih baru ya. Kalau yang e-power itu walaupun ganti nama kode generasi, sebenarnya super deep facelift itu. Nah ini benar-benar ganti generasi, jadi berasa banget platform lebih baru, lebih ngikut somehow. Kalau ditekuk-tekuk lebih
enak mobilnya waktu kami bawa ya, waktu mengelilingi Jogja, di keluar kota Jogjanya gitu ya. Enak banget, mobil yang menyenangkan sekali. Efisiensinya juga masih sangat tinggi sekali. Jadi ini cocok banget untuk mau jadi mobil keluarganya Civities karena once again hybridnya Honda sih beneran irit ya. Waktu itu kami tes HR-V aja dengan kondisi santai, nyalain AC, tembus 31,7 km per liter. Padahal klaimnya Honda itu di 25 km per liter. Jadi ya kita jalan santai pakai AC gitu, bertiga orang dengan bawa koper dan segala macamnya bisa tembus gitu. Apalagi mobil ini nih, dengan sistem hybrid yang lebih canggih lagi. Oke Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jadi kalau menurut para Civities gimana? Keren gak nih si Honda Stepwagon ini? Harganya gimana? Bagus gak? Akankah dia laris dibandingkan dengan rival-rivalnya? Dan akankah kelas ini menjadi ramai lagi setelah akhirnya Honda memasukkan varian ini? Tulis kolom komentar. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini atau Honda-Honda lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.